Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komandan SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10, yang insya Allah hari ini saya ditemani oleh Ibu Ernawati SPD sebagai guru matematika SMP Negeri 54 yang akan melaksanakan kegiatan pra observasi dalam aksi nyata modul 2.3. Bisa kita mulai, Bu? Baik, selamat pagi Bu Erna. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kayaknya lagi semangat ya, karena baru siap sarapan. Baik Bu, untuk kegiatan pra observasi, kegiatan supervisi akademik, Ibu akan mengajar di kelas 8 dengan bidang studi matematika. Bagaimana perasaan Ibu dalam persiapan observasi yang akan dilaksanakan besok? Oke. Jadi topik pembicaraan kita yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini mengenai persiapan Ibu dan area pengembangan dalam kegiatan observasi, Bu ya. Bisa Ibu ceritakan apa saja yang Ibu persiapkan dalam kegiatan observasi besok? Administrasi, video, langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan nantinya di dalam kelas seperti apa gambarannya? PBL mana? Dari apa yang Ibu ceritakan, gambaran yang Ibu jelaskan, kira-kira langkah-langkah apa dalam arti kata di sini tantangan bagi Ibu dalam menghadapi kegiatan observasi besok? Saya sulit menemukan media pembelajaran yang sesuai. Pada anak itu karena tertanam di image kalau matematika itu sulit Ya. Jadi tantangan saya yang berubah kalau sebenarnya Tidak sulit. Baik Bu, selanjutnya Bu, sejauh mana nih Bu, apa yang Ibu lakukan baik itu sebelum observasi atau ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Tentunya Ibu tahu nih, ya kan, apa yang harus saya kembangkan, area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan di pedagogi, pengetahuan dan keterampilan. Jadi Ibu nanti area pengembangannya ada dua ya, pengetahuan dan keterampilan dari siswa Ibu ya. Oke. Dari hasil nih yang Ibu lakukan sebelum-sebelumnya, baik itu yang Ibu rasakan, kira-kira dari area pengembangan itu apa ya hambatan yang sering terjadi? di kelas. Iya. Kan kurang tertarik minat anak itu. Jadi walaupun kita sudah memberikan video yang padahal video itu menurut saya sudah jelas penjelasannya mudah, tapi anak itu kayak tidak tertarik untuk kembalinya nggak ada. Jadi adanya feedback itu kurang Bu ya. Tentunya apa yang Ibu hadapi itu ini akan berdampak juga pada proses pembelajaran nanti dan berdampak pada area pengembangan. Ada menurut Ibu mungkin alternatif solusi dari penanganan itu?
Kalau dari saya pribadi mungkin akan melakukan Metode ya. tadi melalui video itu tertarik juga anak kamu nanti akan bawa anak diajak keluar Belajar di luar, outdoor Bu ya. atau memperbaiki videonya lagi Videonya yang lagi. menarik. Ibu ada sharing dengan teman sejawat untuk permasalahan ini? Ada Ada. Seperti apa gambarannya Bu? gambaran ke depan Iya, masukan ke depan. dari Nah. dia. Jadi dia akan melakukan kegiatan pembelajaran di luar. Ibu bisa ceritakan sedikit Bu gambaran-gambaran ketika proses pembelajaran itu dengan modal Ibu dari segi administrasi, sejauh mana keberhasilannya? Keberhasilan kalau kemarin PBN ya Pak ya, itu kan dia belajar kelompok itu ngeliat itu di dalam kelompok itu udah ada beberapa grup yang aktif, jadi rasanya itu merupakan keberhasilan juga. Jadi alternatif solusi tadi mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit apa-apa saja yang menjadi poin-poin penting solusi dari tantangan ini tadi. Tadi karena Video. setelah itu membawa itu anak-anak mungkin mendapat kuliah terus solusi berikutnya nanti saya akan Kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan itu? Secepatnya rencana ke depannya. Ibu sukses selalu untuk kegiatan observasi besok. Semoga tidak ada kendala-kendala apapun. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Tunggu dulu. Kawan kita satu orang masih ada yang
Oke, hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya tentang penyederhanaan bentuk aljabar. Kalau misalnya kemarin-kemarin kita sudah belajar sejenis, ini kelanjutannya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Ada masih ingat materi yang kemarin tentang suku sejenis? Masih ingat? Sebelumnya di situ ada variabel, ada apa lagi? Konstanta, suku, derajat atau pangkat dan sebagainya. Masih ingat ya? Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, bukan apa nggak dari belakang? Boleh maju satu orang bacakan tujuannya. Coba boleh dia maju depan ya, membaca tujuan pembelajaran itu. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem basis learning peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar serta menyelesaikan masalah konteks yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan terampil serta dapat membangkit disiplin, patuh, sopan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih ucapkan kepada kawan kita ya. Oke, untuk yang selanjutnya tujuan sudah. Nah ini sekadar mengingatkan untuk materi yang lalu tadi sudah diingatkan ya tentang unsur-unsur aljabar itu termasuk juga suku sejenis tadi. Ada yang masih ingat? Di situ ada variabel. Yang keduanya ada koefisien. Masih ingat nggak di kepala kalian apa itu koefisien? Seandainya ibu kasih bentuk aljabar seperti ini. Nah ini yang disebut koefisien yang mana? Angka, huruf? Mana koefisiennya? Ini konstanta. Kalau ini variabel yang disebut koefisien di huruf angka. Di sini ada x, di sini ada y. Unsur aljabar yang namanya apa ini? Variabel. Kalau yang ini konstanta. Konstanta. Kenapa dia disebut konstanta? Karena dia berdiri sendiri, tidak diapit dengan variabel yang itu dinamakan konstanta. Setelah itu ada suku katanya yang keempat. Coba dari bentuk aljabar yang di depan ada berapa suku dia? 3. Ya, suku pertama 2x, suku kedua 2y, suku ketiganya 2. Oke, berarti untuk yang materi lalu kalian masih ingat ya. Oke, kita lanjut untuk nih manfaat aljabar. Manfaat aljabar yang telah kita pelajari atau yang akan kita pelajari hari ini bisa terlihat sendiri. Manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari banyak ya. Yang pertama untuk siswa. Siswa manfaatnya kita kalau aljabar manajemen uang saku yang diberikan orang tua tiap minggu. Nah, secara tak langsung orang tua kalian di rumah ya
berapa jumlah dari buku dan pena yang dibeli oleh keduanya, dan berapakah selisih buku dan pena yang dibeli oleh anak dan ini. Nah, dari permasalahan kita menggunakan apa tadi? Materi kita aljabar yang submaterinya pengurangan dan pembagian aljabar. Nah, sebelum kita hitung berapa pena, berapa buku tulisnya, kita aljabarkan dulu bentuk aljabarnya seperti apa, ya. Nah, di situ nanti penjelasannya untuk masalah ini itu tidak menjelaskan seperti biasa banyak omong, enggak, cuma itu nanti akan menampilkan video. Nah, dari video itulah akan dijelaskan untuk menghitung masalah satu ini seperti apa, ya. Sekali lagi diulangi, hari ini ibu tidak menjelaskan materi seperti biasa, tapi penjelasannya ibu jelaskan melalui video, ya. Oke, langsung saja kita lanjut nonton video. Ini videonya didengarkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang penjumlahan bentuk aljabar. Di sini ada 3 buah soal yang akan saya bahas. Kita langsung saja bahas bersama. Untuk soal yang pertama di sini adalah negatif 3M ditambah dengan 4M tambah dengan 10M kurangi 8M tambah 10. Angka yang pertama kita buka dalam kurungnya terlebih dahulu. Negatif 3M ditambah dengan 4M kurangi dengan 6 ditambah dengan 7M kurangi dengan 8M ditambah dengan 10. Kita buka dalam kurungnya. Setelah kita buka dalam kurungnya, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Misalkan di sini adalah negatif 3M dengan negatif 8M. Dan tuliskan di sini negatif 3M dikurangi dengan 8M. Yang S sekarang plus 4M. Dan yang punya M. Nah, di sini plus 7M. Yang angkanya saja sama. Itu kurangi 6 tambah dengan 10. Setelah dikelompokkan suku-suku baru kita operasikan. Ya, negatif 3M dikurangi dengan 8M. Negatif 3 kurangi 8. Hasilnya adalah negatif 11M. Kemudian yang M, 4M ditambah dengan 7M, maka hasilnya adalah sampai ke 11M. Kemudian negatif 6 tambah dengan 10 kurang bisa diartikan sebagai tanda negatif, ya. Negatif 6 ditambah dengan 10, maka hasilnya adalah plus 4. Karena di sini sudah berbeda semua, maka ini sudah bentuk yang paling sederhana. Oke, kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 15 kali tambah dengan 7B dikurangi dengan 5B ditambah dengan negatif 11A dikurangi dengan 12B tambah 13C. Oke, angka yang pertama seperti biasa kita buka dalam kurungnya terlebih dahulu. Ya, sama dengan 15A ditambah dengan 7B dikurangi dengan 5C. Nah, jadi di sini ada plus ada min di sini. Plus kali min hasilnya adalah min 11A. Kemudian plus sama min lagi kalikan, maka hasilnya adalah min 12B. Plus plus maka jadi plus, ya. Plus 13C. Intinya apa? Setiap yang ada dalam kurung ini adalah kalimat ada plus. Juga dengan pengurangan. Nanti di video next berikutnya adalah ada pengurangan. Di sininya juga dikalikan. Kurangi yang negatif, kalikan negatif, negatif yang positif, negatif kali negatif positif, ya. Negatif kali positif maka jadinya adalah negatif kurang. Karena di sini tandanya plus, maka semua yang ada dalam kurung masih tetap
dengan 7B dikurangi 12B yang C negatif 5C ditambah dengan 13C. Setelah dikelompokkan suku-suku yang tadi kita pastikan 15A kurangi 11A adalah 4A, kemudian 7B dikurangi dengan 12B, maka ini adalah negatif 5B negatif 5C tambah 13C, kurang ini bisa dijadikan sebagai tanda negatif, maka negatif 5C tambah dengan 13C, maka hasilnya adalah plus 8C. Selesai. Ini yang paling sederhana. Mudah sekali ya. Oke, lanjut soal yang nomor 3. Seperti biasa, langkah yang pertama kita buka dalam kurungnya terlebih dahulu. Dan tuliskan 7X ditambah dengan 5Y dikurangi dengan 3 ditambah dengan 8X, karena itu buka saja. Beda dengan yang tadi, yang angka yang depan ada negatifnya, maka negatifnya positif, maka hasilnya adalah negatif. Karena di sini positif, maka saya tuliskan plus 8X tambah dengan 12Y dikurangi dengan 1, sehingga sama dengan kita kelompokkan suku yang ini 7X dengan 8X, 7X ditambah dengan 8X yang punya variabel itu plus 5Y ditambah dengan 12Y yang konstanta, ini adalah plus negatif 3 dikurangi dengan 1. Kita langsung operasikan suku-suku yang sejenis. 7X ditambah dengan 8X, maka hasilnya adalah 15X. Kemudian 5Y ditambah dengan 12, maka hasilnya adalah plus 17Y. Negatif 3 dikurangi dengan 1, maka hasilnya adalah negatif 4. Itulah cara menjumlahkan bentuk-bentuk aljabar. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah paham kira-kira? Sudah paham? Nah, tadi kan sebelum ini Ibu ada buka yang ininya, permasalahan yang pertama dan kedua ya. Nah, nih. Kan ini masalah di sini ada buku tulis dan pena. Kalau misalnya kita pindahkan ke dalam bentuk aljabar, kira-kira bisa nggak kita menjabarkan dari bentuk aljabarnya seperti apa? Bisa? Bisa? Kalau misalnya di contoh tadi ada A, ada B, ada M, ada N, ya kan? Ada X, ada Y, itu apanya? Variabelnya. Variabel itu kita contohkan misal bentuk bendanya. Kalau di sini ada buku tulis dan pena. Bisa aja kita jadikan buku tulis dan pena ini variabelnya. Kalian membuat variabel apa? B boleh. Berarti B sama C. Misalnya nih, buku tulis B, penanya C. Berarti udah bisa kalian mengoperasikannya ya. Betul deh, kalian mau mempermisalkan itu variabelnya. Enggak A sama B, enggak X sama Y. A, B sama C. Oke. Ada yang pertama, buku tulis ini B, penanya C. Oke, kita jabarkan satu-satu. Ana membeli 4 buku tulis, berarti di sini 4 B. Dan 1 pena tambah 1 Y. Satunya perlu dibuat. Satunya perlu dibuat. Oh, 2 ya. 2 C. Ini boleh letak kurung. Seperti yang contoh kalian lihat tadi kan, ada dalam bentuknya. Setelah itu apa lagi katanya? Sedangkan Tini membeli 2 buku tulis, berarti di sini tambah apa kurang? Tambah apa kurang? Nah, mau tahu ini tambah apa kurangnya? Nanti lihat di bawah. Berapakah selisih buku? Kalau selisih dia tambah apa kurang? Kurang, berarti di sini tanda kurang. Sama tadi
satu pena. Pena di sini C, berarti 2 D tambah C-nya berapa? 1 pena. Di sini berarti C. Satunya dibuat? Tidak. Kenapa? Kenapa satunya tidak dibuat? Karena tanpa dibuat pun kalian yang sudah pernah belajar matematika pasti sudah tahu kalau yang C ini mempunyai koefisien 1. Nah, inilah dia bentuk aljabar dari permasalahan yang diambil tadi. Nah, kira-kira kalau udah sampai sini bisa kalian menyelesaikan sampai ujung? Bisa? Ada yang bisa? Ada yang mau maju? Kita tunjuk aja ya. Coba saya datang terus, Pak. Coba saya datang. Atau mungkin selain saya datang terus, ada yang bisa? Ini bisa? Coba nih, bagi-bagi ilmunya. Jadi hasilnya 2B tambah 3C. Coba menurunnya. Betul? Betul. Betul? 4 kurang 2, 2. Ini 1 ya. 3C. Ini artinya berarti selisih antara buku si Ana dan sini 2 buku tulisnya dan 3 pena. Oke. Seandainya nanti dikasih LKPD atau soal yang seperti ini, bisa kalian selesaikan? Bisa. Yakin? Oke. Nanti LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Ini dibagi kelompoknya ada 7 orang, tapi karena ada banyak catatan berarti nanti satu kelompok tak sampai ada 7 orang. Ya. Coba silakan bangun semuanya, buat 5 kelompok tanpa bersuara. Kursinya diangkat. Dibagikan kelompoknya. Cari anggotanya. Siapa? 5 menit. Afif, Ahmad, Jamil, Nabil, Nur Aulia Putri, Wita mana Wita? Nah, silakan duduk berkelompok masing-masing. Diangkat kursinya. Video. Iya, video aja. Iya,
cuma sendiri dia dan yang perempuan aja Nurhaliza. Awak
Nomornya ada 15 kalian 25 orang, berarti yang tak dapat 10. Nah, kenapa 10 tak dapat? Kurang cepat. Tapi kan tadi ya, main-mainnya tadi kita langsung ke keluarkan penanya dulu.
Simpan dulu di ada yang siap?
3 menit lagi.
Hasil akhirnya aja. Hasil akhir bawahnya berapa? Yang lereng merahnya berapa? Lereng merah 22. Lereng putihnya 12. Kira-kira tadi ada nggak yang jawab seperti ini? 22M tambah 12P. Ada. Yang lain enggak? Nah, berarti yang lain sama. Jawabannya 22 merah, 12. Nah, itu untuk penjumlahan. Sekarang yang pengurangan, bagi kelompok yang kedua. Siap. Yang pengurangan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha properti. Beliau mendapat besaran gaji yang diperkirakan membutuhkan 18 kilo tepung dan 3 kilo telur. Sedangkan stok yang dimiliki Pak Ahmad hanya sebesar 5 kilo tepung dan 1 kilo telur. Oleh karena itu, Pak Ahmad ingin membeli beberapa kilo tepung dan telur. Berapa tambahan bahan yang harus dibeli Pak Ahmad agar memenuhi pesanannya? 10.000. 3 tambah D itu apa? Tepung. Terus telurnya berapa? 2 biji cukup. Masih dia cuma kurang telur 2 biji. Apakah pesanannya? Ya, ada yang jawab seperti itu? Ada. Berapa? Kelompoknya berapa jamnya? 2X tepung, 3X. Kelompok 5 masih nggak jawabannya berapa? Ini jawaban yang betul, itu jawaban yang betul. Oke. Kelompok tempat pertama ibu kasih aja apa katanya? Ibu tadi? Kelompok kedua ibu kasih apa? Nanti
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Erna. Selamat pagi Pak Anju. Pagi Pak Ko, Ibu Erna. Perkenalkan, nama saya Komar Hafidin, SPD GR, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis dari SMPN 54. Kali ini dalam kegiatan aksi nyata modul 2.3, saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Hari ini alhamdulillah sudah ada Ibu Ernawati. Selamat pagi Ibu, dari yang mengajar kelas 8, dan alhamdulillah pengajar praktik Bapak Anju Novarok Pasulungan sudah juga hadir pada pagi hari ini, dan untuk fasilitator Ibu Roza Novita SPD Aud MPD. Baik, kita mulai Pak Anju. Silakan Pak Komar. Selamat pagi Ibu Erna. Pagi, Pak. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Kayaknya wajahnya berseri-seri pagi ini. Apa karena ada saya di sini atau karena ada Pak Anju? Kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Kami minta izin dan minta waktunya untuk Ibu Erna yang meluangkan waktu pada pagi hari ini. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu dalam kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Ya. Di awal-awal saya merasa takut, grogi, deg-degan. Mungkin ini juga yang dirasakan sama guru-guru lain pas dengar observasi. Tapi alhamdulillah saya berjalan lanjut sebelumnya dan sebelumnya kemarin sudah dilakukan Observasi. alhamdulillah semuanya ini perlahan hilang. Hilang bumi. Oke. Baik Bu, bisa Ibu ceritakan kembali nih area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, seperti itu. Itu saya ingin melakukan pembelajaran yang Menyenangkan. tidak monoton dan tidak pasif. Saya itu ingin menciptakan suasana belajar yang Student center. berpesan kepada murid, Ah. tidak seperti pembelajaran yang sebelumnya yang sering saya lakukan, mungkin itu cuma berpesan pada guru. Pada guru. Itu yang ingin saya ubah. Setelah itu saya juga menemukan adanya pendekatan Pedagogi. khususnya pengetahuan Tampilan Ibu. namun area pengembangan yang ingin saya capai itu ada beberapa kekurangan yang mesti saya pelajari. Ibu sudah menceritakan nih langkah-langkahnya luar biasa. Kekurangan seperti apa yang Ibu hadapi ketika melaksanakan kegiatan observasi? Kekurangan yang saya rasakan sendiri ya Pak ya, itu saya kesulitan menemukan Media pembelajaran. sesuai dengan materi yang saya sampaikan itu. Setelah itu saya juga sering lupa gimana caranya menciptakan pembelajaran yang Menyenangkan. Dari awal-awal misalnya saya melewatkan yang harusnya saya masih tematik tapi saya tidak melakukan itu sehingga pembelajaran itu terkesan manusia. Jadi Ibu ada beberapa yang terlupa mungkin dari singkat yang Ibu lakukan itu ya, seperti menekan soal pemantik dan segala macamnya. Sejauh mana nih Bu yang sudah Ibu lakukan khususnya dalam area
apa yang sudah berhasil. Nah, seperti itu. Yang sudah berhasil dalam proses langkah-langkah yang Ibu lakukan selama proses observasi itu. Itu kan kemarin saya menerapkan pembelajaran PBL, Nah. pembelajaran kelompok. Terus pembelajaran kelompok itu ada yang berhasil, yang saya lihat itu ada beberapa murid dari diskusi kelompok itu yang sudah Itu sudah aktif. aktif, ada beberapa ya. Ada beberapa. Terus diskusinya berjalan dengan lancar. Dari hasil yang sudah Ibu lakukan, tentunya ada beberapa kendala, ya kan, yang Ibu rasakan, yang Ibu hadapi. Terus Ibu sudah menyampaikan kekurangan yang Ibu rasakan. Kira-kira nih, Ibu, seperti apa hambatan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran itu? Hambatannya gini, Pak. Mungkin sudah tertanam di benak anak-anak itu kalau pembelajaran matematika itu sulit. Jadi untuk menghilangkan image itu sulit juga buat saya. Sulit juga begitu. Mungkin bisa Ibu ceritakan bagaimana kronologi dalam proses observasi itu, kira-kira apa yang membuat rasanya ini perlu diperbaiki atau yang Ibu rasakan itu seperti apa? Kalau misalnya kemarin saya menampilkan video, tapi setelah saya menampilkan video anak itu biasa-biasa aja, berarti mungkin setelah itu saya akan menampilkan video yang lebih menarik. Lebih menarik lagi. Nah, Terus setelah menampilkan video anak itu juga bertanya, saya itu antara kalau misalnya ada yang bertanya saya kasih reward. oke. Baik Bu, Ibu tadi sudah menyampaikan bahwasanya kalau di kelas itu image anak-anak terhadap matematika ini agak sedikit gugup mungkin ya, karena wah ini dengan angka-angka nih. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi atas kendala yang Ibu hadapi itu? Mengapa itu bisa terjadi sama anak-anak kita? Pengaruh lingkungan. Mungkin setelah itu ada juga udah dari sono-sononya entah kakak ada abang-abang matematika itu sulit. Jadi udah tanam di benak mereka. Soalnya gini, ada soal matematika itu soalnya dalam bentuk cerita. Soal bentuk cerita itu kan otomatis panjang, ada beberapa baris gitu. Nah, sebenarnya masalahnya nggak rumit, tapi karena udah di benak mereka, oh ini sulit ini. Jadi anaknya jangankan mau mengatakan membaca aja tidak. Nah, karena belum apa-apa beneran dulu. Langkah apa yang Ibu ambil untuk menghadapi itu? Saya akan menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik. Kalau misalnya saya menampilkan video, saya juga akan menampilkan video yang lebih menarik. Lebih menarik lagi ya. Saya akan belajar lagi sampai diskusi orang ini. Berarti itu kegiatan rencana ke depan ya yang Ibu sampaikan ya. Oke. Dan juga merupakan alternatif solusi dari apa yang Ibu temukan selama ini secara tidak langsung Ibu menemukan sendiri. Jadi Ibu akan mengupdate diri Bu ya, akan coba berbaur dengan guru-guru senior. Ibu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ke depan tersebut? Rencana Ibu? Secepat mungkin. Cepat mungkinnya cepat kilat atau seperti apa? Secepatnya saya akan melakukan itu. Tapi sebelumnya saya minta dukungan juga kita rekan-rekan dulu sekolah untuk Baik Bu, terima kasih atas waktunya dalam kegiatan coaching. Tadi luar biasa apa yang Ibu sampaikan. Ini juga menjadi pembelajaran bagi saya untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga hari-hari Ibu menyenangkan dan anak-anak didik Ibu bisa menjadi lebih aktif lagi dalam pembelajaran seperti disampaikan tadi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bu, sudah selesai kegiatan coaching kita. Selanjutnya, apa yang Ibu rasakan pada saat kegiatan coaching ini, Bu? Lalu kita dekatkan dulu, biar lebih terdengar suara Ibu. Oke, silakan Bu. Ya. Awalnya saya merasa deg-degan, apalagi mendengar kata coaching. Wow, mau diapakan saya di situ. Tapi setelah coaching ini berjalan dan berlangsung, alhamdulillah saya merasa rileks. Ternyata coaching itu tidak semenakutkan yang orang-orang di luar sana pikir, sangat menakutkan. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.